Ya, boleh. Ya, silakan Izin, Mas. izin Ini merekam ya, Bu. Heeh. kalau besok survei itu Mhm. survei apa aja saja Bu yang mau survei untuk kelompok B untuk angkot AG itu Bu. Soalnya masih bingung Bu mau survei apanya. Nah, kemarin sudah dikasih materi dari Pak Rifki kan? Sudah di-download yang saya sampaikan 1,5 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya? Ya, Sudah itu di di-download? Google Classroom ya, Heeh. dilihat di situ ya. Ya Coba Bu. saya ini ya, saya share screen dulu ya, yang Diulang aja nih, nggak apa-apa diulang aja dulu. Oh, bukan yang ini. Bentar. Bentar. Nah, yang ini ya. Mas Aurelius, anggotanya siapa aja yang sekarang hadir? Anggotanya Coba bacakan ya, Bu Ratna ya. Oh ya, Oke, untuk kelompok B akan survei angkutan AG ya, benar ya. ya Bu, Yang ya Pak. pertama Aurelius Rengga hadir ya, kemudian Ya ada Pak. Joshua Ya. Haba, ada nggak Joshua Haba? Siswa Pak ada Pak. Kemudian Yohanes Jendi, Ada Pak Yohanes Jendi. kemudian Tarsius Sandro Jajar. Ada? Nggak ada ya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Alfianus, selanjutnya Alfianus Ada Pak. B. Tarsius ada Pak. Bagio. Ada, Oh, oke. Tarsius Andros ada Pak. Tarsius ada ya? Ada Pak Sandro. Ya ada Pak. Alfianus? Mana Alfianus? Ada Pak. Mana? Ada ya? Kemudian Ahsani Suada tadi ada ya. Kemudian Galang nggak ada ya? tadi ada namanya tadi kayaknya Galang. Galang. Atau hilang sinyalnya ya, Galang. Kemudian Bertadius Evaritus. Nggak ada ya? Enggak ada Pak. Norbertus 5. Nggak ada. Kemudian Konstantius C. Ekol ini juga nggak ada nih. Yang enggak ada Pak. Nggak pernah muncul juga nih. Ramli Payong tadi ada ya? Kayaknya ada. Ada. Ramli Payung ada Pak. Kemudian Ignatius Foli Gunawan. Nah, tadi ya ada ya. Ada Pak. Ada Pak. Yohanes Tangela. Enggak ada Pak. Mana? Enggak ada Pak. Yohanes Tanggela. Ya itu nggak pernah kelihatan ya tadi. Itu Yohanes Tangela. Ada siapa nih? Oke, itu mungkin kelompok dari kelompok B ya. Mungkin bisa dilanjut Bu Ratna. Coba gini ya. Paling enggak nanti teman-temannya bisa ini. Nggak cuma Mas Aurel yang paham, tapi Mas Aurel yang nanti mungkin mengarahkan ya. Kayaknya ketuanya Mas Aurel ya? Aurelius ya? Iya ya. Oke. Kemarin masih ingat kan materi yang ini ya? Ya. Ada load faktor. Jadi kinerja operasional tuh apa aja kemarin? Ya. Jadi kita ambil untuk kinerja operasionalnya aja. Jadi kita lihat dari load faktornya, dari headway-nya, kemudian
travel time, jaraknya, waktu tempuhnya, kemudian waktu tunggu. Udah itu dulu ya. Kemudian perlu ditambahkan, nanti yang perlu ditanyakan adalah jumlah armada yang beroperasi. Jadi kalau misalnya, AG, itu, kalian bisa nanya di, mungkin sama driver-nya langsung atau mungkin pas lagi ada di terminal itu bisa nanya-nanya, "Pak, angkutan AG ini yang beroperasi 1 hari berapa unit?" Dicatat ya, ini untuk kedua Kelompok. kelompok sama ya. Ya. Jadi berapa? Jadi ini kenapa tujuannya nanti untuk tahu apakah angkutan ini sebenarnya udah efektif atau kebanyakan sebenarnya. Misalnya jalan tapi isinya cuma 3 orang, 4 orang. Terus seperti itu kan sayang juga, kasihan juga mereka gitu kan. Nah itu jumlah armadanya. Kemudian jam operasinya juga. Ya kan? Ya, Bu. Kemarin bentar. Saya ambil yang paling belakang nih. Nih. Waktu pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Gitu. Kemudian ditanya per angkutan. Bisa jadi ambil sampling ya, misalnya 1 hari ini ambil angkot, AG yang nomor berapa gitu. Dicatat ya nomor polisinya, kemudian nama driver-nya kalau bisa, itu ditanya, "Bapak sehari berapa rit?" Tahu rit ya? Dari Tahu, Bu. titik A ke B, Tahu. ya? Ya, Heeh. tahu. Berapa rit 1 hari? Kemudian sistemnya seperti apa? Apakah Bapak harus nunggu antrian atau saya kalau udah dateng dari titik A ke B mau ke A lagi, ya udah saya berangkat aja, nggak usah nungguin teman saya, nggak usah begini begitu. Coba ditanyakan sistemnya seperti apa? "Oh nggak bisa Pak, harus ada antrian." Nah itu, kalian juga harus nanya di wawancara sama supirnya ya. Ya. Oke. Kemudian apa? Jumlah kendaraan tadi yang beroperasi ya. Nah, rata-rata waktu tunggunya. Kalau kalian naik dari, terminal. Ya, kalau naik dari tengah jalan udah pasti kalian langsung jalan kan, nggak ada waktu nunggu gitu. Coba waktu tunggu. Pada waktu kalian naik udah sama juru penumpangnya misalnya, "Mas, naik nih Mas, AG udah mau berangkat nih," gitu. Naik sampai dia berangkat, itu Anda menunggu berapa menit? Ya, dihitung. Nah, itu nanti kalian nggak ambil 1 angkot aja. Bisa jadi 3 atau 4 angkot. Ini tadi ada berapa satu kelompok Pak Rifki? 13 orang ya? Mungkin 1 Ya, kali 13. survei bisa 2 orang atau mungkin ada yang 3 orang ya, ini karena jumlahnya ganjil. Jadi bisa mungkin 1 kendaraan itu 2 orang, 1 mungkin ngobrol sama supirnya di depan, yang 1 kalian lihat, ini catat load factor, kemudian juga melihat ininya, penumpangnya. Penumpangnya itu dicatat, anak sekolah atau orang umum. Nah itu ditanya, kemudian kalau bisa dibikinkan kuesioner. Nah ini nanti coba saya share ya, nanti, belum saya carikan, nanti coba saya bikinkan kuesioner yang sangat-sangat sederhana sekali. Jadi nanti mungkin kuesionernya isinya ini Mas Aurel ataupun teman-temannya ya yang lain, itu coba dilihat jenis kelamin, laki-laki atau perempuan,
kemudian keperluannya dia naik angkot itu apa, untuk apa? Untuk belanja, untuk main, untuk sekolah, untuk kerja, udah itu aja. Dicatat ya ini tadi ya. Nah, keperluannya apa, kemudian dia berapa kali seminggu pakai, tiap hari atau waktu-waktu tertentu. Ini untuk responden ya. Responden dari penumpangnya. Seperti itu. Nah, terus nanti ditanya, satu lagi yang paling penting, Ibu, Bapak, Adek, sebelum naik angkot ini, jalan kaki atau diantar dulu atau gimana cara mencapainya? Jadi sebelum dan kemudian sesudah, itu ditanyakan. Misalnya sebelumnya, "Oh saya jalan kaki dulu Mas, sebelum saya naik angkot." Oke, ditulis jalan kaki. Jauh nggak? Enggak, deket, 5 menit aja. Ditulis juga, kurang dari 5 menit. Setelah turun, ada jalan kaki lagi? Atau sudah langsung di depan sekolah mungkin atau di depan tempat kerja? Oh enggak, saya masih harus naik angkot lagi atau saya masih harus jalan lagi, itu dicatat juga. Ada yang ditanyain? Ini agak ribet nih soalnya ya. Yang ditanyakan? Ada Mas siapa? Sebelum saya nanti kalau kecepatan bilang ya. Saya takut ini, takut ngomong sendiri nanti. Nanti mungkin Bu Ratna dibikin Iya, nanti eee, mau saya share simple contohnya heeh, contohnya ini ya, contohnya kuesioner kuesioner. heeh. Tapi paling enggak paham cara carinya. Yuk, ada yang ditanyakan? Coba saya stop share dulu. Agustinho biasanya tanya itu, mana Agustinho ya? Heeh. Mas, siapa tadi yang saya lihat tuh? Oh nih, yang cewek nih, cewek kayaknya jarang ngomong deh. Mbak Azani. Alfrida. Coba, Oh, Azani atau saya agak bingung nih. Nama cewek sama yang cowok. sama Bu ya? Alfrida deh, coba Alfrida Susanti yang mana? Ayo. Ini dong, dibuka dong kameranya, saya kayak ngomong sendiri nanti. Alfrida, Heeh. panggilan Yuk, untuk Alfrida. kita sama-sama belajar nih, nggak usah takut. Iya, Pak. Iya, Mbak Nah, itu Alfrida, ditanya Bu terima Ratna. kasih. Gimana? Sudah dengar penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok apa Mbak Alfrida? A atau B? Kelompok A, Bu. Kelompok A. Angkotnya nggak DL ya? Iya, Bu. Mm-mm. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau mungkin tadi dari penjelasan saya mungkin ada yang ini misalnya kenapa sih kok harus responden harus ditanya gitu. Coba sih Mbak Alfrida saya tanya, minggu lalu Bu, masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk ya. Coba kalau misalnya survei load factor seperti apa nih? Apa dulu yang harus kita lakukan? Udah lupa? Kelihatan?
Mbak Alfrida? Mbak Alfrida? Halo? Halo, 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 halo. Kok hilang? Yang lain bisa bantu saya mungkin gimana cara ngitung load factor? Yuk, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalian kalau mau survei harus ngerti dulu nih ini. Yuk, Mas, siapa tadi namanya? Tarsius atau Mas? Dari saya Bu, mungkin Siapa ini, Agustinho Mas? mungkin itu. Siapa ini? Agustinho. dari Agustinho Bu. Oke. Mas Agustinho gimana? Kalau untuk load Di sini factor? mungkin saya punya sedikit gambarannya tentang load factor ya, yang dimana Oke, kalau untuk siap. perhitungannya itu Mm-mm, ada rumus LF sama dengan P per K ya, yang dimana betul. P-nya itu jumlah Mm-mm. penumpang, K-nya itu kapasitas bus gitu. Iya, betul. Jadi kayak LF-nya itu pelayanan tertentu. Mm-mm. Jadi nanti ini aduh. Di sini aku mohon maaf ya Bu, sebelumnya minggu kemarin aku belum sempat hadir ya, jadi agak Iya. sedikit kebingungan juga. Iya, nggak apa-apa. Sengertinya Mas Agustinus ya? Ya, saya nggak salah manggil ya, Agustinho. Iya Bu. Ah, nggak apa-apa. Sepengertian saya begini, ngomong aja gitu, nggak apa-apa. Dicoba dulu. Jadi kan aku kan udah lihat untuk rumusnya ini Bu. Di sini setelah saya lihat rumusnya ini kan saya ada sedikit pertanyaan nih untuk proses pengerjaan dari rumus. Misalkan seperti yang ada di layout ya, yang ada ditampilkan di monitor ini F sama dengan M per S dikali 100%. Nah, ini untuk oke, keterangannya valid. Nah, untuk 100%-nya ini dari mana, Bu? Ini untuk kita mau bikin prosentase aja sih sebenarnya. Ini ada penentuan kayak gimana ya? Kayak untuk 100%-nya ini kayak misalkan untuk penentuannya itu dari setiap perhitungan itu ada perubahan nggak Bu? Atau di setiap perhitungan itu ada kayak Pasti 100%. gitu? Ya, pasti dikalikan 100%. Ini anggap aja konstanta. Jadi udah given ya, udah nggak dirubah lagi gitu. Kayak gitu. Kalau yang untuk terkait yang standar 70% ini gimana, Bu? Nah, 70% itu adalah angkot dianggap dia layak untuk dijalankan jika dia minimal rata-rata load factor-nya, kan load factor-nya berubah terus nih tiap segmen ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Minimal dalam 1 hari atau 1 kali perjalanan itu minimal 70%. Kalau kurang dari itu nanti akan terkait dengan nilai BOK-nya, biaya operasional kendaraannya, kita nggak bisa dapat untungan. Kasihan dari operator, kasihan dari driver-nya. Seperti itu nanti. Kenapa ada standar 70%. Ini nggak standar dipatok sih sebenarnya ya. Tapi kita sarankan memang 70% untuk aman. Di angka 70% kalian sudah dapat keuntungan dari keduanya, baik itu misalnya kalian hanya sebagai driver, masih harus setor, atau sebagai pemilik kendaraan yang menerima setoran, itu kalian masih ada di atas nilai break even point, di atas nilai apa istilahnya, kalau orang Jawa bilang POK ya, POK itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya sama lah, nggak rugi nggak untung gitu loh. Udah seperti itu. Nah, Bu, gimana Bu? iya, terus lanjut, nggak apa-apa.
Gimana? Ada yang mau tanya tadi? Maaf Bu sebelumnya. Nah, terkait untuk penentuan untuk memberikan nilai standar bagi Load eh, faktornya. ya faktor. Nah, itu caranya itu kan kita kan melakukan survei nanti kan. Nah, ketika kita terjun ke lapangan, Oke. terus ketika kita melakukan survei, nah untuk hasil yang kita peroleh dari survei itu, nah nanti apakah ada kisi-kisi yang udah ada yang dimana hasil dari surveinya itu kita bandingkan sama kisi-kisi itu supaya kita bisa menentukan eh, yang tadi ya Bu, yang untuk standar 70% atau gimana Bu? Ini, caranya ini. Caranya pakai ini. Jadi kalian pakai form, ya. Nanti dibikin segmen. Paham namanya segmen? Segmen. Segmen itu misalkan, saya ngomongin angkot ADL ya. Kenal ya Iya, Bu. sama angkot ADL? Misalnya dari Kenal, Bu. Landung Sari ke Arjosari. Nah, liwatnya jalan apa? Telkomas. Lurus ya. Lurus, anggap belokan di Suhat itu anggap lurus saja udah dulu, nggak apa-apa. Ada putar balik ya. Kemudian turun sampai apa itu? PLN ya. Tahu PLN ya? Iya, Bu, tahu. Via. Nah, itu kita anggap kalau jalannya lurus saja gitu, bisa kita anggap satu segmen. Kemudian lewat mana? Oh, nggak sampai PLN ya. Kalau ADL tuh sampai Jalan Bandung, kemudian ke kanan ya, kalau nggak salah ya. Bundaran Jalan Bandung ke kanan. Nah, mungkin segmennya itu sampai situ. Dari Landung Sari mungkin sampai Bundaran Jalan Bandung. Jalan Bandung, ambil lagi segmennya sampai perempatan Raja Bali itu apa? PCA. Nah, ini sekarang sudah ada pengalihan arus ya. Tolong disesuaikan di situ. Nah, bikin sementasi ini fungsinya apa, Mas Agus? Siapa tadi? Agustino ya? Agustinho. Iya, Bu. Agustinho, dan teman-teman yang lain, ini enggak untuk satu orang. Kenapa kita bikin segmentasi? Kita ingin tahu sebenarnya di mana kita ada load factor yang cukup tinggi. Atau mungkin angkutan ini berhimpitan dengan angkot yang lain. Kayak misalnya ADL akan berhimpitan nantinya pada waktu ke Arjosari udah jadi satu sama GA, AG. Kemudian ada AL mungkin akan ketemu lagi di daerah mana. Nah, itu akan ada berhimpitan. Nah, itu nanti yang akan saya terangkan berikutnya nanti untuk efektivitas rute. Jadi kenapa ada segmentasinya. Ini sudah bisa dipahami tadi segmennya gimana. Jadi gini, misalnya segmen Telogoma sampai pertigaan. Di Noyo, pertigaan itu ya, Meteor Cell itu. Iya, Bu. Jumlah penumpang naik berapa? Misalnya katakan 4 orang, jumlah penumpang turun 1 orang, mungkin load faktornya berapa? Misalnya, oh tinggal 3 orang di dalam. Berapa sih kapasitasnya? 12, 3/12 kali 100%. Berapa? 1/4. Berarti 25% kan? Load faktor di segmen Telogoma sampai Meteor. Nanti akan berubah lagi. Dari Meteor sampai ke Soekarno-Hatta mungkin. Monggo, terserah. Ini segmentasinya boleh dikonsultasikan saya atau Pak Rifki boleh. Silahkan. Nanti kita akan pandu. Jadi nanti akan ketemu load faktor per segmennya dan juga load faktor angkutannya per rate. Jadi kita akan tahu di jumlah semua ya Mas ya. Nanti kalau
untuk mau bikin load factor rata-rata itu dijumlah semua, angkutan load factor-nya itu tadi terus di rata-rata. Jadi mungkin untuk ADL dari Landungsari ke Arjosari jam sekian, misalnya jam 14.30, itu load factor-nya hanya sekitar 35%. Oke, catat, rata-rata 35%, tapi dia sempat tinggi, 80% mungkin penuh. Pada waktu dia ternyata lewat di depannya Brawijaya. Kemudian ternyata orangnya turun semua di di MOG. Nah, akhirnya kan kalian tahu, perjalanan menggunakan angkot ini sebenarnya orang banyak dari mana ke mana. Nah, itu nanti tujuannya. Tapi cara nyarinya sudah tahu ya? Sudah Bu, untuk sampai di sini Oke. udah paham Bu. Oke. Yang lainnya Makasih gimana? banyak ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang ada yang nggak paham, langsung ditanyakan. Saya senang kalau yang seperti ini. Setelah load factor tadi apa? Frekuensi, ya. Headway. Headway ini bisa dilihat kalau kalian caranya gini. Kalau tadi kan ada berapa waktu tunggunya kalian di angkot sampai dia berangkat, ya kan? Ada waktu di terminal. Nah, itu kan bisa dihitung. Setelah Anda naik, teman Anda yang masih di situ akan bisa menghitung setelah angkot ini berangkat, angkotnya dia berangkat itu berapa lama jaraknya, itu headway, jarak antara dua kendaraan. Kalau ini namanya kalian survei statis, kalau surveinya dinamis berarti kalian nunggu di satu titik di antara rute itu. Misalnya ada yang, saya mau nongkrong nih di depannya Pasar Dinoyo apa di depannya Ramayana sama minum boba deh, udah saya mau ngeliatin headway-nya ADL nih berapa ya. Jadi kalian nggak ngelihat ini, nggak ngelihat ini angkot dinaikin temen saya apa gimana, pokoknya yang lewat ADL, dicatat nomor polisinya, dicatat jamnya, nanti yang lewat berikutnya dicatat di jam berapa. Nah, seperti itu nanti akan kelihatan, oh ternyata betul pada waktu di terminal ternyata kalian nunggunya itu setengah jam loh, baru jalan. Tapi kok ternyata begitu di jalan, yang temen yang ada sambil minum boba tadi di depan Ramayana, enggak tuh, enggak setengah jam jaraknya. Dari angkot pertama ke angkot yang kedua itu mereka jaraknya cuma 10 menit. Ngebut nih yang belakang berarti atau yang depan terlalu pelan. Nah, itu bisa ketahuan. Jadi mungkin nanti ada yang naik angkot, ada yang diem di satu titik. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ini untuk frekuensi ya Bu? Untuk frekuensi bisa, untuk headway juga bisa. Nanti saya kasih contoh formnya ya lewat Pak Rifki ya. Berarti untuk headway-nya ini itu lebih ke jarak waktu berangkat ya Bu? Antara satu Oke. angkot dan satu angkot. Iya, betul. Bisa dilakukan di dua cara. Pakai statis ataupun mungkin pakai apa itu namanya? Dinamis ya. Kalau dinamis Dinamis. berarti kalian yang ada di angkutan itu tadi. Nah, kemudian load faktor, kemudian rata-rata waktu perjalanan. Rata-rata waktu perjalanan ini hitungannya sama ya kayak load faktor tadi nggak apa-apa. Jadi per segmen dihitung. Jadi misalnya dari Telogomas sampai satu segmen ini tadi berapa menit gitu. Jadi kita tahu di mana dia itu pelan. Pelan atau macet. Nah, itu nanti dikasih keterangan, ya kan? Memang dia terhambat atau karena dia sengaja ngetem atau karena memang dia jalannya pelan. Ada yang kadang-kadang memang jalannya pelan banget gitu kan.
untuk cari penumpang. Tuh seperti itu. Jadi pelan-pelan Angkutannya kembali gimana Bu Ratna ya? nah Muter itu kalau itu kira-kira. berarti dia tidak punya kemampuan untuk ini, Pak Rifki. Apa Kan sih namanya biasanya tuh kemarin? banyak tuh ya teman-teman di Heeh, tengah itu ternyata diturunkan, loh kok nggak sampai tempat tujuan nih. heeh. Nah ini berarti ada Kita tulisan ditelantarkan berarti. heeh, disuruh ini kan, disuruh, "Udah ganti aja wes, soalnya saya nggak sampai sana," gitu kan. Berarti kemampuan mencapai tujuan atau accessibility-nya rendah. Anda. Angkot itu tidak handal. Ditulis ya angkotnya, kemudian nomor apa tadi, nomor nomor Polisi, nomor plat polisinya, nomor. plat nomor. Tapi anu ya, nulisnya jangan langsung nggak dilihat, langsung begini-begini. Nanti orangnya bisa tersinggung. Sambil orangnya lewat, pergi gitu baru dicatat, gitu. Atau di foto juga bisa ya. Ya kalian selfie di depannya anu kan bisa, sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, "Mas, nanti gini Pak Rifki ya, mungkin takutnya kalau teman-teman ini kan kayaknya kita nggak bekalin cara survei ya. Caranya surveinya supaya tidak terlalu mencolok itu bilang, "Pak, saya nggak pernah naik angkot Pak, saya boleh kan nanya-nanya ini, saya pengen tahu soalnya saya dapat kuliah ini," gitu. "Boleh ya Pak? Ini bukan buat anu Pak, bukan buat pekerjaan Pak, ini buat saya belajar Pak," bilang aja gitu. Nanti orang angkot akan takutnya udah, ngapain nih saya disurvei, mau ngapain nih Mas-mas ini, takutnya begitu ya. Kita harus, apa ya, punya trik. Berarti tidak usah pakai jas alma mater, biasa saja. Nggak usah pakai baju biasa aja. Kayak kalian mau nge-mall gitu aja. Ganteng-gantengan, cantik gitu, nggak apa-apa. Jangan nggak pakai baju ya. Oh jangan, nanti dianterin ke lawang nanti. Jadi, untuk surveinya mungkin sementara itu ya? Gimana? Ada yang masih mau ditanyain lagi? Kayaknya kan sambil jalan-jalan mudah ya Bu Ratna itu Heeh. dulu. Naik angkotnya jangan cuma sekali ya, balik lagi. Dicoba kalau Pak misalnya pagi, oh jam sibuk ternyata, atau malam, malam ternyata udah sepi banget. Nah, itu Bapaknya juga boleh ditanya, "Sampai jam berapa sih Pak ramenya Pak?" "Wah ramenya cuma jam sekolah aja," gitu. Kalian bisa dapat banyak informasi kalau ngobrol sama bapak supirnya, mungkin gitu. Nah, anggap aja kalian yang belum Agustino itu kira-kira udah proposal belum ya Agustino ya? Belum Bu, belum Pak. Aduh, Kamu semester salah. kan sudah PKL ya? PKL sudah? PKL sekarang Pak, semester sekarang. Kalau untuk KKN sudah Tinggal pelaporan apa turun lapangan? turun lapangan Pak. Oke. Nah kan bisa sebagai referensi itu ya. Oh saya mau ngambil angkot kira-kira seperti itu. Ya barangkali minat yang seperti itu. Yang teman-teman yang lainnya juga gitu. Mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang masih kebingungan terkait teknisnya mungkin Bu Ratna. Iya, Saya ngapain ya? Hal yang pertama yang saya lakukan apa ya? Itu mungkin ya iya, pikirannya. Nggak apa-apa ditanyakan. mhm. Kita pelan-pelan dulu ya. Jadi tadi poin 1 itu terkait jumlah anggotanya berapa ya ditanya mungkin ke Iya, petugas jumlah atau armadanya, kemudian jam armadanya. operasionalnya, kemudian rate-nya berapa, baru kita masuk ke responden itu tadi, kayak Terus gitu. kita ngitung load factor dulu ya Bu Ratna ya. Iya betul, ngitung load factor. Jadi load factor, nanti formnya sama mungkin sekalian sama kecepatan. Jadi waktu tempuh, kecepatan itu mungkin dalam satu form aja bisa. Formnya, oke. Yang lainnya mungkin Ahsani yang cewek. Saya hafalnya yang itu ya, yang lainnya Iya, nanti kalau yang dipanggil itu aja kan kasihan tuh temennya, ada yang pengen nanya. Ada yang lain? silakan. Jadi nanti kalau udah
survei, digambar juga rutenya ya, mungkin dibikinin di pakai Google Map itu ya, Google Map di juga situ. boleh ya? Boleh, Sementara. nggak apa-apa, cuman buat penggambaran aja boleh kok. Tapi kalau nanti proposal skripsi ya bikin AutoCAD ya. Oh iya. Ini kita latihan dulu. Ada yang atau mungkin kita lanjutin dulu ke materi berikutnya aja Pak Rifki, yang untuk trayek. Oke, monggo. Mungkin diendapkan dulu ya, biar teman-teman bisa ini. Bisa, mungkin ada yang kepikiran nanti untuk ditanyakan. Ya. Kita lanjut dulu. Iya. Nah, ini kalau yang ini sekarang kita ke penentuan trayek ya. Ini kalau saya bisa jalan kan di sini? Bisa, Bu. Oh bisa. Oke, makasih. Jalan apanya Bu Ratna ya? Oh ini, soalnya takutnya sukanya di tempat saya bisa Oh, yang jalan, mana ya? PPT-nya di sana diem aja gitu, nggak kebaca Oh slideshow-nya. iya ya, siap-siap. Jadi kalau tadi kita udah coba praktek langsung ya, nanti kita mau lihat kinerja operasional. Ini baru operasional aja, kita belum ke kinerja pelayanan. Nah, itu nanti adalah sambungannya sama trayek. Trayeknya itu sudah efektif atau belum. Jadi teman-teman nanti lulus mau jadi konsultan, mau jadi regulator di PNS, atau mungkin ada yang jadi caleg di DPR. Nah, itu kalian wajib paham dulu lah, ini seperti apa sih angkutan nih sebenarnya. Jangan sampai kalian nanti sudah ada di posisi penting, tapi kalian nggak paham apa yang harus kalian ngerti dari konsep angkutan ini. Trayek itu sebenarnya adalah sesuatu yang orang bilang mungkin gurih ya. Orang bisa rebutan untuk menentukan sebuah trayek. Bahkan ada trayek yang bisa berhimpitan itu karena di situ uangnya banyak, penumpangnya banyak. Nah, ini kalian harus hati-hati. Jadi nanti yang terlibat itu adalah pemerintah jelas sebagai regulator melalui kalian yang nantinya akan ada di Dishub mungkin ya, atau mungkin di PU. Kemudian sebagai operator itu organdanya ya, atau mungkin bisa pribadi. Kemudian masyarakat, pengguna, kalian juga harus didengarkan suaranya. Kemudian DPR ini untuk mengawasi semuanya. Jadi tugasnya pemerintah ini untuk penentu standar pelayanan dan sistem atau mekanismenya dari perawatan. Jadi angkutan betul memang dikelola oleh swasta atau pribadi atau perorangan, tapi tetap harus mengikuti standar pelayanan minimal yang wajib diterima sama masyarakat. Jadi kalian nggak bisa punya angkot, ini angkot saya harusnya begini terserah saya, enggak. Kalau kalian itu akan beli trayeknya, istilahnya izin, saya mau izin untuk jalan di trayek ADL, kalian akan mengikuti aturan angkutan di Kota Malang itu wajib warnanya biru, ADL itu ada abu-abu stripnya, kemudian kalian harus punya kelengkapan macam-macam seperti apa itu, dan mungkin SIM-nya harus SIM umum ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi ada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan dari pemerintah sebagai regulator, sebagai penyedia prasarananya, jalannya seperti apa. Kemudian beliau-beliau itu adalah sebagai perencana trayek, kemudian prioritas atau menggunakan busway atau menentukan bus lane-nya, apakah mau menyatu ataukah
sendiri-sendiri, ada jalur khusus seperti jalur busway mungkin di Jakarta yang pernah tahu, yang pernah ke Jakarta. Kemudian tempat henti, tempat parkir, kemudian ada integrasi dengan moda yang lain. Jadi dari bis sama-sama darat ya, dari bis ke angkutan, dari angkutan ke para transit, entah becak, entah ojek, itu namanya integrasi antar moda. Kemudian pemerintah juga sebagai pemberi izin trayek, nah ini yang saya bilang ada izin yang harus diurus. Kemudian penetapan tarif dan subsidi. Nah, subsidi ini bisa jadi seperti sistem by the service, mungkin ada yang pernah dengar. Itu sudah dilaksanakan di Bali, di Sarbagita, bis Sarbagita. Ada tidak ada penumpang, akan tetap dibayar sama. Itu drivernya, pramumudinya, segala macam, tetap sudah dibayar. Mau penuh, mau tidak ada isinya, tetap. Kemudian ada sebagai tugas pengawasan. Kemudian aspek lain untuk angkutan umum, yang kita bahas tadi itu baru sebagian kecil dari teknis. Jadi teknis ada kinerja operasional dan juga pelayanan. Kemudian masih ada lagi nanti faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu apa? Apakah angkot ini memang menguntungkan untuk dijalankan? Jadi kan kasihan kalau misalnya Anda bikin trayek, tapi ternyata tidak menguntungkan jalurnya. Kecuali fungsi dari angkutan itu sendiri adalah sebagai promote. Promote itu artinya memang kewajiban dari pemerintah untuk memberikan akses bagi daerah yang memang sangat-sangat tertinggal walaupun dia tidak menguntungkan, tapi dia memberikan nilai manfaat. Itu nanti kita exclude dulu ya, tapi yang jelas faktor ekonomi harus, istilah orang sekarang apa? Kalau bikin angkot harus cuan. Nah, trayeknya harus cuan nih. Kalau nggak cuan, ngapain dibikin trayek? Nah, gitu. Kemudian faktor lingkungan. Kalau lingkungan ini lebih karena apakah kalian angkotnya itu nggak pernah diuji kelayakan, jadinya emisinya, uji emisinya apa segala macam itu membahayakan nanti efeknya ke gas rumah kaca dan bla bla bla. Itu nanti akan ada kajian tersendiri dari teman-teman dari lingkungan. Jadi kita juga dipantau bukan hanya dari tim dari tata ruang, kemudian ada tim ekonomi yang memantau kita sebagai orang perencana angkutan itu banyak sebenarnya. Kemudian juga sosial. Nah, sosial ini penting nih. Kalau kalian mau bikin trayek, pastikan juga konfliknya tidak terlalu besar. Kalian bikin trayek tapi di situ sudah ada taksi gelap. Bukan berarti kita harus menyetujui taksi gelap, tapi minimalisirlah konfliknya. Apakah memang angkutan ini dibutuhkan masyarakat? Misalnya taksi gelapnya mahal banget nih. Oke, kita bikinkan angkutan. Tapi angkutannya supaya tidak berbentrok dengan taksi gelap harus ada pendekatan khusus. Misalnya drivernya kita ambil dari si taksi gelap itu. Mobilnya kita gunakan. Tapi kita beri batasan-batasan tertentu di mana mereka tidak bisa tidak mematuhi SPM dari standar pelayanan minimal tadi ya, dari penumpang. Jadi gitu. Kemudian ini contohnya aja sih, perencanaan angkutan umum secara teknis di daerah perkotaan beda dengan pedesaan. Nah, ini seperti Kota Malang mungkin ya, yang paling dekat dengan Kabupaten Malang. Anda di Kota Malang, kemudian jalan agak ke selatan sedikit atau agak ke utara sedikit ke arah Singosari itu udah arealnya udah pedesaan tuh. Headway-nya sudah berbeda, armadanya juga sudah berbeda, rutenya bahkan juga berbeda. Jadi kalau headway-nya bisa suka-suka mereka, kalau di pedesaan kemudian armadanya bisa jadi banyak modifikasi, bisa nyantolin, bahkan bisa bawa kambing segala macam masuk ke dalam. Nah, itu ada perencanaan angkutan yang beda dari perkotaan dan juga pedesaan. Kalau di aspek teknis, ini untuk perencanaan umum itu dibagi dalam 2 level. Ada strategis dan juga operasional.
Jadi kalau level strategiknya itu, kita harus merencanakan rute terminalnya, titik hentinya, kemudian juga titik transfernya. Kemudian tarifnya, apakah flat, jauh dekat sama, atau berdasarkan jarak, ini biasanya untuk pedesaan, atau berdasarkan zona. Kemudian perencanaan jadwal, apakah ini nanti ada jadwal khusus, atau memang kalau sudah penuh bisa berangkat. Kemudian operasionalnya seperti apa, apakah memang angkutan ini karena ya bisanya pagi sampai agak siang, atau memang harus ada standar khusus sampai jam 12 malam mungkin harus terlayani ya, seperti itu. Kemudian kita di level strategis juga harus lihat dari preferensi penumpang. Nah ini nanti kalau yang teman-teman pengen ini nih, misalnya skripsi nih ya, preferensi penumpang nih banyak nih misalnya dipakai. Pak Rifki mungkin udah pernah nih state preference nih. Kalau penumpang itu biasanya udah sering dipakai skripsi belum? Kayaknya masih Yang mana itu, Bu? jarang ya. Preference misalnya orang lebih suka naik bis ke arah Surabaya daripada naik bison kayak gitu, itu kan state preference ya namanya ya. Kesukaan, kegemaran. Sebagian bimbingan saya ada yang Alhamdulillah ngambil kalau memang gitu. ada. Itu Tapi sedikit. mungkin teman-teman yang tertarik tuh bisa nih. Enak tuh surveinya, tinggal sambil jalan-jalan, nanya-nanya sama orang. Kenapa sih Bu kok suka naik bison? Oh, lebih murah. Gitu. Kenapa kok murah? Sebenarnya nggak lebih murah juga Bu dari bis. Iya, tapi saya lebih senang. Soalnya apa? Naik turunnya terserah saya. Kalau bis kan harus ada haltenya. Nah, seperti itu. Itu yang kita anggap kegemaran atau pilihan dari penumpang. Itu bisa Anda jadikan tugas akhir. Sangat bisa itu. Kemudian level operasional itu ada manajemen tundaan, kemudian penjadwalan ulang. Ini kalau untuk angkutan umum sih mungkin tidak terlalu terasa ya. Manajemen tundaan dan penjadwalan ulang itu biasanya lebih ke angkutan jarak jauh seperti kereta atau kapal laut, atau mungkin dengan moda pesawat terbang, itu lebih terlihat. Nah, kemudian indikator pelayanan angkutan umum secara kualitatif, yaitu bagaimana jaringan trayeknya, apakah terlalu jauh, apakah tidak terintegrasi dengan trayek utama dan trayek ranting. Ini tahu nggak bedanya trayek utama dan trayek ranting nih teman-teman? Jadi kayak misalnya trayek utama itu, kalau misalnya kalian ada angkutan yang besar nih, kayak misalnya di Surabaya, ada bis. Nah, ini trayek utamanya. Trayek cabangnya mana? Angkot-angkot kecil-kecil yang akan menjadi feedernya kalian untuk masuk-masuk. Nah, itu namanya trayek cabang. Itu apakah ada. Kemudian untuk yang kedua pada perpindahan atau pergantian moda. Jadi apakah mudah? Jadi kalian misalnya mau meneruskan perjalanan itu kesulitan atau enggak? Mau ganti angkot istilahnya ya. Kemudian jadwal. Kalau jadwal mungkin kalau angkutan agak susah ya. Angkutannya kita tidak terlalu terjadwal. Tarif dan tiket itu tarifnya terjangkau dan ada koordinasi tiket antar moda. Informasi. Ada jelas dari jadwal, trayek, tarif, dan juga petunjuk. Kemudian fasilitas yang memadai untuk tempat henti, ruang tunggu, penyeberangan, dan pejalan kaki. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Atau dilanjutkan dulu? Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut dulu ya. Kemudian perencanaan rutenya. Ini kita sudah masuk ke teknis. Jadi perlu diperhatikan adalah waktu tempuh maksimal. Terlalu lama juga kita menggunakan angkot seperti misalnya kok di Malang dulu mungkin kita bisa contohkan TSG atau ASD itu ya. Jaraknya mungkin tidak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 13 atau 14 kilo.
Tapi dari titik A sampai B, dari ujung ke ujung, kita bisa sampai 2 jam. Udah kayak mau ke Surabaya aja, karena dia pelan banget. Nah, jadi perlu diperhatikan waktu tempuh maksimalnya, kemudian ketersinggungan antar rutenya, apakah berhimpitan, kemudian perbandingan waktu tempuh antar jarak dari zona asal ke zona tujuan, itu kita punya jarak terpendek atau tidak, dan jenis rute yang akan diusulkan itu nanti apa. Nah, perencanaan rute itu didasarkan pada tujuan dari angkutan umum, yaitu commuting travel, orang yang berkomuter, orang yang bergerak dari CBD itu apa ya, pusat kota ke daerah luar kota, daerah perumahannya. Jadi kayak misalnya orang Surabaya bergerak ke Sidoarjo, itu namanya commuting. Kemudian shopping travel, dia keperluannya memang untuk belanja. Kemudian rekreasional, itu untuk amusement ya, untuk hiburan. Jadi konsepnya nanti untuk meminimalkan waktu tunggu, memaksimalkan load factor, meminimalkan waktu perjalanan, dan juga meminimalkan jumlah transfer. Transfer ini apa? Transfer ini perpindahan moda. Apa yang akan kita lakukan ini seperti diagram yang di samping ini. Jadi kita lihat ada data guna lahan, data penduduk. Nanti untuk gunanya apa? Jangan sampai rute yang kita pilih itu melewati daerah-daerah kosong. Percuma dilewatin. Tidak akan ada penumpang yang naik di situ. Jadi nanti ada potensi perjalanan. Kemudian dari jumlah penduduk tadi kita akan melihat kebutuhan angkutannya, kebutuhan mereka bergerak bagaimana. Terus kita melihat kendaraan yang akan diperlukan, seperti apa kriteria pelayanannya. Jadi kebutuhan angkutan tadi itu terbagi 2 juga, kendaraan umum sama kendaraan pribadi. Kalau sekarang dominan di kendaraan pribadinya, angkutan umumnya kalah. Nah, seperti apa kita harus memberikan simultan ya, stimulus supaya kendaraan umum ini bisa digunakan. Jadi nanti kita akan memunculkan jaringan-jaringan trayek yang memang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, ini ada tipe-tipe rute. Ini yang paling dasar sih. Jadi ada yang paling kiri ini atas nih. Tipenya adalah grid ya, jaringan gizi. Kemudian yang B adalah jaringan radial. Kemudian yang C itu radial melingkar. Kemudian baru yang D itu jaringan teritorial. Nah, ini coba saya breakdown satu persatu. Nah, kalau untuk yang jaringan gizi atau grid tadi, ini bercirikan jalur utama lurus dan bersilangan pada interval tertentu. Ini bisa atau mungkin Anda akan temui biasanya pada kota-kota besar yang sudah jadi dan mereka memang menganut blok-blok seperti misalnya kita yang paling gampang lah mungkin di luar negeri ya, mungkin kalian lihat New York atau mungkin di Washington yang mereka tuh pakai alamat bisa pakai Avenue 1, 2, 3 gitu dan memang kotak-kotak bergrid itu. Umumnya terjadi di wilayah dengan geografi datar atau topografi dengan sedikit constraint. Constraint itu atau apa? Hambatan. Untuk teman-teman yang ada yang dari Papua, misalnya dari Papua, susah kan itu banyak tebing-tebing, banyak tahu-tahu topografi atau konturnya itu nggak rata. Nah, itu jaringan-jaringan seperti ini mungkin agak sulit untuk diterapkan. Sebenarnya ada sih keuntungannya untuk wilayah dengan aktivitas yang tersebar. Maksudnya tersebar itu begini. Nah, ini yang anggap pusat kota. CBD itu namanya pusat kota ya. Misalnya
pemerintah bangun di sini pasar nih, atau bangun di sini ada perpustakaan, atau di sini ada sekolah yang besar. Nah, orang nggak perlu harus ke pusat kota, mereka yang rumahnya di sini bisa aja keliling ini. Walaupun lebih jauh, tapi kan mereka nggak perlu macet-macetan sampai pusat kota. Kerugiannya banyak pindah, karena jalur-jalur dari Kisi itu memang biasanya lurus, lurus, lurus. Jadi kalau misalnya dia ke sini, mau berpindah ke sini, otomatis dia harus ke sini, pindah lagi ke sini. Nah, ruginya adalah memerlukan banyak perpindahan moda memang. Nah, kalau untuk radial, ini hampir sebagian besar kota di Indonesia sebenarnya banyaknya yang radial. Ini radial yang di atas, kemudian yang bawah ini radial tapi melingkar. Jadi aktivitas utama ada di pusat kota, kayak Kota Malang kan aktivitasnya ada di sekitar Kayu Tangan, MOG, alun-alun Tugu, alun-alun kota, itu ada di situ. Kemudian aktivitas ini akan berjalan ke wilayah pelayanannya atau sampai ke pinggiran. Kelemahannya, ini adalah membebani pusat kota. Semuanya bergerak ke arah pusat kota. Seperti itu. Jadi ini memang sudah ada dimodifikasi menjadi radial yang melingkar. Jadi kalau kalian pernah tahu jalurnya ini pesawat di Kalimantan. Nah, pesawat di Kalimantan itu dulu tidak ada jalur dari antar kota-kota di Kalimantan tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya orang Pontianak mau ke Palangkaraya, itu dia harus ke Jakarta dulu atau harus ke Surabaya dulu baru bisa ke Palangka. Aneh kan? Nah, akhirnya mereka punya jaringan internal, saya agak lupa namanya apa. Jadi bisa akhirnya ke Palangka, bisa ke Balikpapan, bisa ke Nunukan, bisa ke Tarakan, bisa ke Banjar. Kota-kota di dalam Kalimantan itu sendiri, itu mereka menggunakan pesawat perintis. Kalau nggak salah pakai tipe yang namanya Bombardier, pesawatnya kecil panjang tuh, yang langsing. Itu khusus di Kalimantan. Memang untuk memacu pergerakan di Kalimantan. Nah, ini sebenarnya untuk perencanaan rute tumpang tindih ya. Jadi tumpang tindih trayek itu bisa diterima jika selang antara yang kendaraan yang berhimpitan itu tidak lebih besar dari 3 menit di jam puncak atau 6-8 menit di luar jam sibuk. Nah, ini sebenarnya patokan aja. Kemudian load factor pada lintasan yang tumpang tindih lebih besar dari 60%. Di rata-rata 70% load faktornya. Kemudian panjang lintasan yang tumpang tindih tidak boleh lebih dari 50%. Nah, ini nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Nah, kemudian kita nanti praktek ya. Cara sederhana menentukan rute. 1, tentukan zona yang akan dilayani angkutan umum yang nilai bangkitannya besar. Kemudian diidentifikasi semua ruas yang menghubungkan antar zona tersebut. Menentukan rute dengan beberapa syarat tertentu. Kemudian identifikasi data matrik asal tujuan. Jadi ini untuk menggenerate atau membuat trip distribusi atau distribusi perjalanan. Jadi mau ke arah mana. Ini bisa dilihat dari OD, Origin Destination atau matrik MAT ya, matrik asal tujuan. Jika sudah sedikit sekali transfernya, kemudian syarat-syarat seperti waktu tempuhnya sudah bagus, itu rute sudah cukup efektif. Jika belum, maka harus kita lakukan kajian evaluasi untuk merubah rute yang sudah ditentukan atau justru ditambah karena ada kebutuhan, tergantung besarnya dari demand atau kebutuhan. Nah, ini sebenarnya lebih ke contoh. Jadi nanti kita coba sama-sama ya. Ini coba yang paling sederhana dulu deh. Jadi ini ada soal.
Ini ada pergerakan dari titik 1, 2, 3, 4. Tentukan rutenya, ini constraint-nya. Constraint-nya itu adalah apa? Batasan-batasannya yang harus kita penuhi, syarat yang harus kita penuhi. Maksimal waktu perjalanan 30 menit, rutenya tidak boleh memutar, maksimal deviasi waktu perjalanan itu 40%, antar rute tidak boleh bersinggungan, dan juga maksimal transfernya 1 kali. Nah, ini kita coba. Yuk, saya nggak mau ngomong sendiri nih, yang lain ikutan hitung dong. Ya, saya masih punya waktu berapa lama nih, Pak Rifki? Masih setengah jam. Oh, masih setengah Ini jam lagi. ini teman-teman pada ngilang semua kemana nih ya? Waduh. Iya, yuk, kemana nih? Ayo. Ya Agustinho? Jangan itu Agustinho, yang lainnya kemana nih? Iya nih, siapa nih namanya? Nixon. Mas Wilfriedus. Ketua kelasnya. Mas Indra. Mas Galang. Masa Mas Aurelius lagi tadi? Kita masih punya waktu sampai jam 4 ya, masih banyak waktu. Kita latihan ini yuk. Yuk, kita latihan dulu. Pelan-pelan nih. Yuk bisa yuk. Atau ini saya kirim Ayo dulu di bisa. ini ya. Dikirim dulu di mana? Di chat ya. Teman-teman belum ini ya, belum punya materinya ya. Ini pada kemana nih? Ada Bu, ada. Ada, oh ada. Saya nggak ngomong sendiri kan dari tadi. Yuk nggak apa-apa, mic-nya dibuka aja atau kameranya dibuka. Santai aja, nggak usah takut. Nggak usah takut salah, karena orang belajar itu pasti salah dulu, karena nggak ngerti, ya kan? Ini Bu, kalau untuk mau nanya Bu, mohon maaf Bu sebelumnya. Mm-mm. Terkait sama Polbasnya ini gimana Bu? Ini emang udah ada kayak gini apa gimana Bu? Apa sesuai Ini jalur ya Bu? sebenarnya ini aja sih, ini buat ngitung apa contoh soal aja, ya kan? Jadi Oke, ada ini contohnya itu mengambil dari kayak misalkan gambaran gitu, gambaran jalur gitu ya Bu? betul. Nah, ini 5, 1 ke 2 ini kan 5, anggap aja nih 5 menit gitu ya. Kemudian 1 ke 3 ini 10 menit waktu perjalanannya. 2 ke 3 ini 25 menit, 3 ke 4 itu 16. Nah, coba di-screenshot dulu. Oke Bu. Oke. Nah, ini rute yang mungkin. Jadi dicoba semua ya. Jadi berangkat dan pulang ya. Nih, 1, 2, 2, 1, ya kan? Kemudian 1, 2, 3, 3, 2, 1, ya kan? Harus pulang lagi, harus sampai balik lagi. Syaratnya rute tidak memutar, waktu kurang 30 dari 30 menit. Nah, kita ternyata mendapatkan 8 rute. Tapi 7 sama 8 itu memutar. 1, 2, 3, 1. 1, 3, 2, 1. Itu kan memutar kan? Nah, dan juga waktu perjalanannya ternyata lebih dari 30 menit. Jadi berdasarkan syarat dari soalnya ini tadi, maksimal waktu perjalanan 30 menit, kemudian rute tidak memutar, itu yang bisa adalah yang saya buletin ya, 5, 30, 10, 26 itu adalah rute 1, rute 2, rute 4, dan rute 6. Nah, ini sudah kita coba short ya, pelan-pelan. 1, 2, 4, 6. Oke. Nah, ini kemudian shortest path. Shortest path ini rute terpendek ya. Rute terpendeknya itu dari 1, 2, 4, 6.
tadi ya. Dicoba satu-satu. Ini rute tercepat 1 ke 2, itu 5 menit. Oke. Rute yang mungkin, ini, coba ini cara bacanya gini ya, biar nggak bingung nanti. 1, 2, ini 5 menit. Nah, ini 1 ini sebenarnya rute 1. Dari node 1 ke node 2. Ya. Rute 2. Dari 1 ke 2 ke 3. Nah, kayak gitu. Cara bacanya begitu. Sama. Yang sebelah juga begitu. Ini rute 2, 1, 2, 3. Rute keempat adalah 1 ke 3. 1 ke 3. 10 ke 3. Rute 6 adalah 1, 3, 4. 1, 3, 4. Nah, persentase waktu tempuh dari shortest path. Ini kenapa nih 20%, 200%? Karena kan pulang pergi, rute 2 ini kan 1, 2, 3. 30 menit kan, 60 menit. 2 kali dari waktu perjalanan. Ini 200%. Yang lainnya kan nggak nyampe. 1, 5 kali 2 cuma 10 menit. Rute 2 juga. 1, 2, 3. Ini kalau yang coba saya lihat 1, 4, 6 ya. Tadi 1, 2, 4, 6. Kemudian kita short lagi jadi 1, 4, sama 6. Duanya hilang. Nah, kemudian berdasarkan syarat 4, antar rute tidak boleh bersinggungan. Dipilih rute 1, 4, sama 6, itu rute 4 tidak dipilih. Rute 4 itu mana tadi? Kalau masih ingat, rute 4 itu adalah 1, 3, 3 ke 1. Jadi zona 4-nya tidak terhubung. Zona 4-nya ada di luar. Jadi nggak sama sekali nggak terpegang. Jadi rute ini kita hapuskan. Jadi yang sudah kehapus tadi rute 2 dan juga rute 4. Tinggal 1 dan 6. Nah, berdasarkan syarat 5, transfernya maksimal 1 kali. Nah, ini transfernya. Harusnya dapat. Kenapa? Oh, ada yang tanya? Perpindahan tuh ya. Apa? Transfer itu ya, transfer itu perpindahan. Jadi dari 1, 2, 2 ke 1. Lah ini kenapa 2, 3, 3 ke 2. Nah, ini tadi yang mau saya tanyakan sama Pak Rifki nih. 2, 3, 3, 2 ini kenapa transfernya 1 kali? 2, 4, 4, 2. Ini memang 1 kali ya. Kalau 2, 3, 3, 2 ini kenapa transfernya 1 kali? Harusnya 0 ini ya. Poin berapa itu, Bu? Poin ke ini yang di langkah 4 nih. Syarat 5. Satu, 2, 1, 3, 4. Dua, 3, 3, 2 ini harusnya tidak ada transfer. Hah? Harusnya tidak ada transfer itu. Yang 2, 3, 3, 2 dah. 2, Iya. 3, 3, 2. 2, 4, 4, 2. 2, 4, 4, 2. 2, 4 itu kan 2, 3, 4. Ya, dia harus berpindah 1 kali di sini kan. 1, 3, 4 juga 1 kali transfer. Tapi dia udah tereliminasi tadi.
Nggak mungkin untuk jalur 2 ke 3-nya itu ngambil dari jalur 1, Bu. Kan 2 ke 1 itu kan 5 menit, terus 1 ke 3 itu kan 10 menit. Pinter. Saya kan mancing kamu tadi. Ke sini kan? Iya, Bu. Nah, akhirnya bisa nemu. Itu berarti kamu yang paham ini. Temennya dijelasin nanti ya. Ini memang harus dipancing dulu nih ya. Yuk, enak loh sebenarnya kalau diskusi gini ya kan. Lebih hidup nih nanti nih. Akhirnya ketahuan. Kenapa tadi? Harusnya kan cuma sini doang. Ternyata ke sini dulu. Berarti transfernya betul 1 kali. Didapatkan rute, akhirnya rute akhir yang bisa dipakai adalah rute 1, 1 ke 2, sama rute 6, 1 ke 4. Nggak apa-apa. Masih ada 1 kali transfer, tapi dia masih memenuhi kaidah-kaidah yang di atasnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke nantinya ya. Nantinya adalah kalian sebagai perencana. Nggak apa-apa deh transfernya banyak. Yang penting apa? Ternyata loh di situ jalurnya jalur gemuk nih gitu. Dia nggak berhimpitan juga. Nah, ini sebenarnya lebih ke preferensi kalian sebagai regulator. Nanti kalau kalian sudah jadi regulator, nggak boleh ini ya. Nggak boleh tidak mengedepankan hajat hidup orang banyak. Ini buat PR nih. Minggu depan kita ketemu lagi dihitung ya. Homework nih. Karena Wah, nanti berarti tugasnya ini mau cuma hitungan doang, paling 1 jam selesai. Tuh Agustino juga udah ngerti tadi ya. Dipancing gitu langsung ngerti. Teman-temannya pasti bisa paham nih. Agustinus. Ntar teman-temannya ini ya, tentiran. Tentiran tuh apa sih? Circle ya sekarang, kerja kelompok ya. Sentiran itu apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa sih? Ya kerja kelompok, kerja belajar bareng gitu. Belajar bareng. Nah, ini sebenarnya untuk materi berikutnya sih, nanti untuk hub ya, untuk minggu depan, tapi coba disampaikan sedikit lah sekarang ya. Perencanaan terminalnya dan juga tempat hentinya. Jadi nggak mungkin Ini dong aja, Bu, ya. angkutan, dia nggak berhenti, dia mau pindah juga di mana gitu kan. Jadi ini kita bicaranya terminal bis. Sama juga dengan nanti terminal angkutan. Jadi dapat mengantisipasi pergerakan pejalan kaki, yaitu pedestrian, mudah dicapai dari daerah sekitarnya. Kemudian mengantisipasi sirkulasi pergerakan bis. Ini bukan hanya bis ya, bisa juga angkutan umum secara efektif dan efisien. Mengantisipasi kebutuhan transfer secara cepat dan mudah. Mengantisipasi pergerakan kiss and ride secara mudah dan cepat. Tahu apa namanya kiss and ride? Kiss and ride itu drop off. Jadi penumpang diantar, penumpang tidak mendapatkan, tidak naik angkot, tapi naik kendaraan pribadi. Jadi kiss and ride itu nanti ada namanya sebelahnya lagi park and ride. Jadi penumpang bawa kendaraan sendiri, parkir, kemudian meneruskan. Ini biasanya orang-orang yang kerjanya jauh nih. Naik motor dulu sampai Arjosari, dititipkan, naik bis sampai ke tempat kerja, pulang diambil motornya, itu menggunakan kita harus mengatur bagaimana park and ride-nya bisa sinkron sama terminal yang kita bangun. Kemudian membuat penumpang merasa nyaman dan aman, baik untuk kegiatan naik bis, turun bis, maupun transfer antar lintasan bis. Bis dapat turunkan penumpang secara mudah dan cepat, kemudian mempengaruhi kondisi lalu lintas pada jaringan jalan di sekitarnya. Nah, perencanaan terminal bis ini ada juga loh yang kira-kira yang nggak jalan. Sebenarnya banyak rata-rata nggak jalan. Ini bisa nggak cerita teman-teman ada yang terminalnya sepi banget karena mungkin sampai bahkan nggak kepake gitu. Ada nggak di daerah masing-masing nih? Daerah Ada, masing-masing. Bu, Ini dari mana nih Agustino nih? dari NTT, Bu. NTT kota apa?
Kota Malaka, Bu. Malaka. Malaka itu yang udah berbatasan ya? Iya, Di Bu. Pulau Timur kan? Saya mau sampai sana ini deh, nggak sempet dulu, nggak jadi. Saya belum pernah ke sana kok. Itu kota baru ya, pemekaran ya? Kalau nggak salah dulu masih gabung sama Sama Belu, Bu. Belu ya? Iya. Oh iya benar. Oh kamu dari sana ya? Iya, Bu. Ke sini naik apa? Berarti Kalau angkutan. ke sini pertama dari kampung Heeh, itu pakai travel, Bu, ke ke Kupang. ke Kupang. Oke. Ya. Habis ke Kupang, dari situ baru ke bandara, Bu, pesawat Langsung Malang. terus Oh nggak Surabaya. ada Surabaya ya, nggak ada langsung Ya, Malang. Surabaya dulu baru Malang. Oh, nah itu kalian nggak ada bisnya? Ada loh bisnya setahu saya dari Kupang ke Ada, Atambua itu, Bu, iya kan? ada. Cuman Oh, masalahnya itu dulu kan rame nih, Bu. mm-mm. Cuman sempat ada faktor pengganggu untuk minat bus, Bu. Minyak. Enggak, minat minat Oh, minat. buat ngikut bus ya. Mm-mm. Itu Oh, faktor pengaruhnya itu travel, Bu. Jadi di sana tuh lebih banyak ngadain travel gitu loh, Bu. Kayak nyewain mobil pribadi gitu, Bu. Nah, jadi mm, orang-orang pada milih itu, Bu. Jadi, Entah ya karena kalau misalkan pakai travel kan bisa lebih cepat, sama kalau mm, misalkan jalan kan bebas gitu kayak mau berhenti atau gimana gitu. mm. Oh, kayak gini gitu ya. Ya, Iya, Bu. saya ingat saya dulu kalau mau sampai ke Atambua itu ada itu bisnya sampai sana tuh. Wih, naik travel dari berapa jam? Lama itu. Kisaran Hah? kalau dari tempat aku ke Kupang itu 8 sampai 9 jam, Bu, perjalanan. 8 sampai 9 jam. Itu kalau di Malang udah Malang sampai Banyuwangi itu. Oh, karena belok-belok itu ya, jadi nggak bisa Iya, Bu, cepet ya karena di daerah belok-belok. Sue itu ya. Heeh. Iya, Bu. Nah, ini terminalmu di situ punya terminal kan Malaka? Iya, Bu. Angkutan umumnya gimana di sana? Nggak jalan? Angkutan umum Jalan sih sedikit ya. ya jalan dikit-dikit ya, dikit banget sih, Bu. Soalnya kalau misalnya saya kasih contoh tuh gini ya, Malang aja Malang. Malang nih yang paling gampang nih. Arjosari itu terminalnya gede kan? AKDP ada, AKAP pun ada, antar kota, antar provinsi pun di situ ada, ya kan? Tapi orang merasa dia ditaruh di situ tuh agak masuk. Jadi orang lebih suka, kalian tahu kan di dekatnya flyover, nah orang lebih suka naik di situ kan? Males pada jalan ke Terminal Arjosari gitu. Jadi orang naik angkot turunnya di situ. Padahal itu sangat-sangat berbahaya. Nah, banyak loh terminal-terminal bis yang sampai tidak istilahnya tidak berguna ya akhirnya. Seperti mungkin kalau Arjosari masih bagus. Saya dulu pernah lihat itu di daerah Pasuruan. Kalau kalian pernah tahu itu di Di Pasuruan. Untung Suropati ya, Pak Rifki ya. Ya sempat saya diajak Bu Ratna ya survei. Oh iya. Waktu jadi mahasiswa, Bu. Oh iya, Pak Rifki dulu pernah survei di situ. Jadi orang Saya lebih juga jadi suka mahasiswa. kalau kalau kalian tahu ini ya, tahu orientasinya dari Malang, Pasuruan ke Probolinggo. Nah, harusnya itu terminalnya Pasuruan tuh ada di Untung Suropati itu, tapi dia ternyata ada di luar kota gitu loh. Di luar kota sekali. Jadi orang mau ke arah kota, nggak mau turun di Untung Suropati akhirnya. Nah, ini yang akhirnya naik apa itu, kita penempatan terminal itu harus tahu sebenarnya perpindahan penumpang tuh ada di mana gitu loh, yang besar itu ada di mana. Kalau nggak gitu mau dibangun berapa miliar pun nggak jalan nantinya. Kasihan. Nah, kemudian lokasinya
Itu selain ada rencana umum tata ruang ya, kalian nanti akan dibantu juga sama teman-teman dari planologi, itu nanti yang bisa lihatin, oh rencana tata ruangnya seperti ini, gitu. Kemudian kita juga lihat kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal. Jangan sampai udah macet, padat, ruwet, tambah kita kasih terminal yang memang dia bangkitannya tinggi banget. Keluar masuk, badan segede bis kayak gitu, mix traffic kita bilang ya. Ada angkot, ada bis, kemudian ada keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda. Jadi kita turun bis itu mau naik apa, itu sudah tersedia. Minimal ada para transitnya lah gitu. Jadi kita nggak bingung. Kemudian topografi di lokasi terminal itu ini lebih untuk keamanan secara teknis ya. Kemudian untuk kelestarian lingkungan ini teman-teman dari lingkungan biasanya untuk tidak terlalu besar sebenarnya dampak lingkungannya sebenarnya yang paling tinggi adalah kebisingan di situ. Dibanding dengan pencemaran yang lain, pencemaran seperti udara jelas ya, mungkin akan pencemaran udara akan naik, yang jelas kebisingan. Desibelnya pasti naik di sana. Nah, kemudian untuk tempat henti ini bisa juga seperti halte ya. Jadi halte itu apakah mau dibikin lurus aja gitu, ataukah memang harus ada teluk bis biar dia bisa agak masuk, dia tidak mengganggu angkutan umum yang jalan. Kendaraan umum yang sedang berjalan di belakang kita, di samping kiri kanannya kita. Jadi angkutan umum tidak boleh berhenti mendadak kayak sekarang angkot di Kota Malang kan tahu-tahu aja berhenti mendadak kayak gitu. Jadi persyaratannya adalah berada di sepanjang rute angkutan umum. Kemudian ada jalur pejalan kaki dengan fasilitas tempat henti itu. Kemudian harus juga diarahkan dengan pusat kegiatan. Jadi kalian mau bikin tempat henti tapi nggak dekat sama pusat kegiatan, orang mau ngapain berhenti di situ. Jadi tempat henti memang halte itu nggak akan terlalu banyak. Tidak ada patokan harus 500 meter sekali ada halte atau 1 kilometer sekali ada halte. Enggak. Saya pernah bikin perencanaan di Kediri itu hanya ada satu jalur itu mungkin 4 atau 5 halte sekitar pada 8 kiloan lebih. Hanya di sekitar pasar, sekitar sekolah, kemudian ada persimpangan, itu bisa kita berikan halte atau tempat henti. Kemudian ada rambu dan juga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Nah ini kenapa tadi kita bikin teknisnya ada teluk bus itu bisa agak masuk segala macam itu mungkin kelancaran lalu lintas. Jadi kalau memang itu tadi untuk satu jalur aja, pada waktu kita harus berhenti, yang belakang nggak bisa lewat. Padahal harus berhenti itu pasti ada prosedur untuk nurunin penumpang, naikin penumpang, itu butuh waktu lama. Dan biasanya kalau jalan ini ada di jalan arteri atau jalan utama, berhenti 1 detik, 5 detik, 1 menit, ekornya bakalan panjang sekali. Nah, kemudian ini yang mungkin kalau kelasnya udah agak sedikit kita naikkan ya. Jadi tempat henti dan juga ada parkir. Jadi mungkin nanti tempat hentinya itu enggak hanya sekedar kita berhenti turun gitu. Tapi juga ada tempat perpindahan penumpang. Jadi sudah mulai kayak misalnya Trans Jogja itu ada kayak rumah-rumahannya itu atau Trans Dwarjo atau mungkin kalau di Jakarta mungkin udah sangat-sangat bagus ya. Jadi tempat henti terpadu untuk beberapa trayek. Ada tempat perpindahan penumpangnya. Bahkan untuk jalan kaki itu namanya perpindahan moda atau bukan? Pindah kan? Habis naik angkot, jalan kaki. Itu juga perpindahan moda. Kemudian ada bila diperlukan disediakan fasilitas park and ride. Jadi dijemput misalnya, saya mau turun di halte ini, saya minta dijemput. Ada fasilitas park and ride atau kiss and ride tadi.
yang dikelola secara terintegrasi. Kecil aja misalnya minimal untuk 5 kendaraan atau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena saya pernah lihat nih di Jakarta kayak misalnya stasiun BNI City itu. Kalau pagi yang namanya ojol udah ngumpul di depannya pintu masuk. Dan mereka benar-benar pakai jalan banget. Nah, itu karena tidak ada fasilitas kiss and ride atau park and ride-nya juga di situ. Jadi orang memang tapi cepet banget memang. Begitu headway-nya memang tinggi kan, namanya kota besar, 1 menit sekali KRL datang. Diterima sama ojolnya, cepet hilang, kayak gitu. Nah, ini juga perlu sebenarnya harus dipikirkan. Kemudian jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan adalah 100 meter. Kenapa 100 meter? Ini dasarnya adalah willingness to walk-nya orang Indonesia itu kecil. Orang jalan nggak ada peneduhnya mungkin minimal 5 menit, maksimal 5 menit sampai 10 menit. Di luarnya itu, saya naik ojol, saya begini, saya begitu, atau nggak mau jalan. Itu willingness to walk-nya Indonesia memang rendah banget. Kemudian jarak minimal tempat henti dan persimpangan adalah 50 meter. Nah, kenapa di persimpangan tuh nggak boleh ada tempat henti? Karena orang mau belok, itu bahaya sekali. Pernah tahu Cafe Lafayette? Kemudian Hotel Wis Prime? Nah, itu zaman saya masih kuliah. Di depannya BCA ya, perempatan tuh. Itu sebenarnya kalaupun kita bikin rekomendasi andalalin tuh nggak keluar tuh sebenarnya. Tapi karena ya udah bangun duluan, baru kita harus bikinkan itu ya terpaksa. Sebenarnya nggak bisa, karena di namanya persimpangan itu sangat-sangat bahaya banget. Ada bukaan sebegitu besarnya, apalagi Lafayette, parah banget itu. Jarak minimal dari satu gedung rumah sakit atau ibadah membutuhkan ketenangan 100 meter. Nah, ini tadi karena ada faktor kebisingan ya. Entah ngebel, entah suara kendaraannya, entah karena kebisingan yang lain. Nah, itu ada aturan-aturan khusus dengan tempat ibadah dan juga rumah sakit. Nah, ini sebenarnya contoh aja sih. Keterpaduan halte busnya di Singapura, MRT, saya juga belum pernah ke sana sih. Coba minta sama Pak Rifki ya, kita jalan-jalan ke sana. Minta sama kampus. Oh iya, saya mau ini cerita keterpaduan dari semua ini nih, apa tuh namanya? Semua lini dari angkutan. Di Indonesia satu-satunya, tapi setelah ini mungkin sudah nggak jadi terpadu lagi. Yang saya tahu dulu itu ada terminal di Kuala Lumpur yang namanya Pudu Station. Pudu ini ada train dekat sama bandara juga, ada kereta, komuter, segala macam ada. Indonesia cuma punya satu yang seperti itu. Ayo bisa nebak nggak di mana? Yuk. Saya kasih ini nih, udah selesai loh. Udah terima kasih loh nih. Ya, kasih nilai Ayo main tebak-tebakan aja, ayo. B+. Ayo, ada yang tahu nggak yang paling terpadu di Indonesia di mana? Cuman ada satu dan ada di Pulau Jawa. Yuk. Nama terminalnya, Bu ya? Itu ada terminalnya, ada macam-macam. Di dalamnya kita mau ngapain aja bisa. Apa Dan yang karena baru saya udah ke dibangun sana di jadinya Jakarta saya itu ya? Hah? Yang dibangun di Jakarta itu ya? Oh, bukan di Jakarta. Ayo. Belum tahu? Nih saya ketarik nih, namanya siapa sih? Saya belum ada Agustinho yang tahu tahu. mungkin. Agustinho tahu nggak? Kok tadi Agustinho kasihan nih. Yang lain Lainnya nih Nixon. Nixon, Mas Nixon. Tarisius. Tarisius nih yang mana nih? Tarsisius ya. Tar aja deh. Ya, Bu. Yuk. Ayo. Ada tebak nggak kemana? Ya, Bu. Terminal paling terpadu. Hub. Jangan bilang terminal itu, bandara itu sebenarnya juga salah satu bentuk terminal ya, karena perpindahan dari
udara ke darat. Yuk, yang paling terpadu se-Indonesia apa? Nggak ada yang tahu nih? Terminal ya, Bu. Yuk, Agustinho mungkin tahu. Di Sidoarjo mungkin, Bu. Apa? Pak Bu Rasi dah. Surabaya, Bu. Surabaya. Kan. Jogja. Tahu kenapa kok terpadu? Jogja ini kalian mau turun dari kereta bisa, ada stasiunnya, bisnya ada dengan Trans Jogja, bisnya keluar kota juga ada, namanya Trans apa itu yang dengan Jawa Tengah, Damri khusus ke Purworejo, ke Magelang, ke segala macam, dan juga dengan Adi Sucipto. Nggak ada yang nggak terlayani di situ. Itu kalian kalau pengen main ke sana, bagus banget itu. Maksudnya bukan bagus bangunannya, bagus di ininya, bagus di sisi pelayanannya. Kalau pelayanan untuk safety itu masih tetap dipegang sama Terminal Arjosari. Arjosari masih bagus karena dia tidak ada ketemu antara angkutan dan bis. Nah, itu nanti kalau kalian bikin perencanaan, tolong diingat-ingat itu ya. Jangan sampai ada crossing. Pintu masuk, pintu keluarnya itu nggak boleh crossing. Jadi satu gitu Bu Ratna ya? Iya, kayak misalnya Purabaya tuh kan pintu masuknya orang kendaraan pribadi sama kendaraan umum, bis sama. Itu bahaya banget tuh nggak boleh. Ya ini direnungkan dulu ya, PR-nya paling nggak. Pak Rifki nanti minggu depan mungkin kalau bisa apa? Nah ini. Kita dijadwalkan dulu ya sama teman-teman deh, kita bikin kesepakatan dulu deh. Kapan gitu enaknya. Ya kalau memang keberatan Sabtu karena teman-teman karena kita ini di deadline sebelum tanggal 17 sudah selesai materinya. Harus selesai materinya. Nah, paling tidak itu berarti dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan seperti itu gimana? Karena kita dikejar nih harus ngebut ini. Kira-kira dari Bu Ratna atau teman-teman misalnya kalau minggu depan hari Selasa jam biasa gitu bisa apa enggak ya? Teman-teman deh yang ngusulin, mungkin kita yang nanti tinggal kita sesuaikan. Mau tanya Bu, Boleh? minggu depan online lagi ya Bu? Boleh? Atau lebih suka offline? Soalnya kalau offline Bu, ada mata kuliah Bu. Takutnya tabrakan. Kalau online bisa Bu. Bisa 2 kali seminggu pertemuan. Gimana Pak Rifki? Ini siapa Mas Indra? Jam berapa kira-kira bisanya? Jam 10 sampai 11 kuliah saya Bu. Hari apa itu? Selasa, Kamis, sama Jumat. Atau apa ya? Hari Bu Ratna minggu depan bisa hari apa kira-kira? Kalau minggu depan masih oke sih. Saya masih oke. Kalau yang nggak bisa minggu depannya lagi. Saya harus full ke lapangan kayaknya. Tapi masih bisa kalau online. Nah, berarti minggu depan itu offline dimaksimalkan aja. Iya, nggak apa-apa. Kita kayaknya perlu ngobrol ya kalau misalnya apa? Ayo teman-teman pada datang ya, jangan cuman ini, saya juga pengen tahu nih pemahamannya kalian seperti apa. Nanti kasihan kalau ada yang ternyata nggak ngerti tapi nggak berani nanya gitu loh. Atau nggak ngerti apa yang ditanyakan. Nah, itu bahaya. Minggu depan offline deh. Kasihan. Minggu depan offline kalau jadwalnya misalnya ya offline dan online misalnya gitu bagaimana?
Misalnya kalau online Pak, terus bahasnya 2 materi sekalian itu Yuk, bisa kapan nggak Pak? kira-kira? Ya Bisanya seperti online gitu. biasa. Mana Nixon? Gimana? Misalnya kalau kita kuliah seperti biasa kan hari Sabtu, terus bahasnya 2 materi sekalian bisa nggak Pak? Oh, Nanti waktu standarnya ditambahin aja. Misalnya 2 jam dibahasnya, kita kuliahnya 4 jam ya begitu. kalian nggak? Yakin? Iya, Bisa, tapi untuk pemahamannya itu kayaknya betul. agak Capek susah otaknya, juga sih. kasihan. Iya, Gini aja Bu otaknya Ratna, ada kerja keras ini. materi, terus kita latihan aja sisanya gitu gimana Bu? Nah, Nggak maksudnya apa-apa, kayak gitu aja nggak apa-apa. gitu Agustino. Jadi misalnya kayak tadi perencanaan rute. Oh ini sudah jelas. Nah kita latihan yuk. Yang tadi kita bahas bareng-bareng misalnya kan bisa juga itu. Mm-mm. Jadi Bisa, kalian Pak, emang banyakkan prakteknya gitu loh daripada kalau kalian saya jelasin aja gitu kan paling bosen kan. Mendingan kita banyak praktek. Kalian bawa misalnya, Bu, saya punya studi kasus nih di tempat saya begini angkotnya, kira-kira harus seperti apa ya, kayak gitu. Nggak apa-apa. Yuk kita bahas bareng. Kayak gitu. Kita bahas gini aja Bu Ratna yang kita bahas harinya dulu aja nih. Oh iya harinya nggak apa-apa. Hari Selasa boleh, Pak. Kalau Selasa misalnya itu sesuai jadwal, kita maksimalkan nih misalnya kita bikin berapa jam ya Bu Ratna? Lebih dari 2 jam sama pelatihan. Boleh. Terus lainnya online gitu bagaimana? Kira-kira teman-teman sama yang lainnya. Kalau dari saya Pak, setuju Pak. Jadi Selasa itu biar ngumpung, maksudnya Bu Ratna bisa minggu ini kan minggu depannya itu mungkin banyak ke lapangan, mumpung masih bisa ketemu minggu depan itu untuk hari Selasa kita tetap jam 8:30 gitu bagaimana? Teman-teman pada bisa hari Selasa? Jadwal aslinya ya Bisa. Selasa ya? Bisa. Selasa aslinya. Oke. Ya nggak Ya udah bisa, nggak apa-apa nggak Selasa. apa-apa, nanti bilang ke saya nggak apa-apa, nanti saya kasih materi. Pokoknya paling nggak sebagian besar itu lebih dari paling nggak kayak kemarin itu yang datang hari Sabtu itu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa minggu depan Itu ya. berarti Selasa ya? Nixon, gimana Nixon? Ya bisa Pak. Jadi ke Bali ya. Terus yang kedua hari apa? Berarti satunya online gitu aja Bu Ratna. Apa Sabtu Boleh. mau offline lagi mau Nggak apa-apa offline lagi, Sabtu juga bisa. berarti 2 itu kita sepakati Selasa sama Sabtu gitu ya. Ya, boleh. Oke. Yang lainnya oke ya. Selasa dan Sabtu. Selasa jam 8.30, Sabtunya juga jam 8.30 berarti ya. Boleh. Itu ya. Agustino dan lainnya Nixon bisa ya. Bisa Pak. Ya, Pak. Oke. Sudah yang terkait jadwal sudah oke. Kemudian yang kedua mengingatkan berarti terkait tugas tadi. Iya Minimal PR. kalian punya data lah ya, jangan ketika ada tugas ataupun kalian kerjakan misalnya sambil misalnya hari Sabtu, ini hari Sabtu ya, hari Iya. Minggu misalnya. Kalian naik angkot lah kemana sama ya tadi lo tugasnya tadi yang pertama yang di depan tadi kan terkait load factor ya dengan dan tadi Sama standar responden ya. responden itu atau yang bikin segmen itu ya, pembagian segmen. Nah itu dulu supaya apa? Minggu depan itu kan kita harusnya pelaporan minggu ini kan harus sudah survei sebenarnya Bu Ratna ya. Nah, ini belum nggak ada sama sekali gitu. Maksud saya seperti itu. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Yuk coba survei awal dulu ya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita betulin lagi. Iya, survei awal. Nanti kan tugas besarnya kan sudah kemarin kita sepakati ya 2 kelompok Kinerja itu, operasional makanya ini. kinerja itu. Jadi ya dicicil maksudnya
sebelum hari Selasa kalian minimal sudah punya gambaran seperti itu ya. Bisa ya? Bisa tidak? Mana tadi Pak? Mas Aurelius. Kok nggak kedengaran suaranya tadi? Ada ya? Ada ya? Ada masih. Masih ada. Halo? Vino? Halo, Bisa? Pak. Ada Pak. Bisa? Kira-kira. Bisa Pak. Coba dibikin gini aja. Tolong bikin formnya. Sebisa mungkin nanti saya koreksi. Dikirim ke Pak Rifki ya. Paling nggak hari Senin atau hari Minggu. Form survei. Form survei, ya. Kan untuk survei ya untuk tugas pertama ini kan survei biasa kan Bu. Jadi survei tugas pertama ini kan itu biasanya kan seperti yang tadi udah diterangkan, Iya. hanya turun ke lapangan, ngelihat berapa armada untuk Ya, waktu gitu aja. pagi, siang, malam. Ambil Nah, dari 3 waktu itu kita ngelihat berapa rate gitu dari si armada. Nah, setelah dari situ kita catat. Nah, setelah kita catat, data-data yang kita catat itu kita gunain buat menghitung load faktornya. Ya. Dari segmen-segmen yang kita udah catat dari setiap jalur gitu. Gitu ya, Bu. Ya. Ya, buat coret-coretan aja enggak apa-apa beratnya ya, supaya untuk pelaporan awal ini. Iya, makanya saya ingin tahu teman-teman tuh bikin form survei itu saya ingin tahu sudah sepaham apa gitu. Jadi kalau form surveinya sudah oke, nggak apa-apa, langsung ke lapangan. Paling nggak besok, bikin form survei kan cepet ya. Paling nggak besok di-submit ke Pak Rifki ya. Sambil jalan ke lapangan. Itu ya. 2 minggu ya. Oh, ini ada info lupa dari operatornya. Kalau Sabtu besok itu ada kegiatan Unitri Parade Budaya. Jadi kegiatan belajar mengajar kayaknya ditiadakan. Tapi saya tanyakan, boleh nggak kalau online saja? Karena kita ngejar waktu juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Itu ya, nanti sambil di grup nanti perubahannya gitu ya. Yang penting kita sepakati Selasa sama Sabtu gitu ya. Iya. Masih ditanyakan ya. Semoga masih bisa ya. Oke, ada yang tanyakan? Pak, saya mau tanya Pak sebelum ditutup. Oh, boleh. Belum saya tutup kok. Boleh sekali. Oh, ya. Saya mau tanya Silakan. terkait ya Pak, mau tanya terkait UTS-nya kemarin Pak. Saya kerja tugas UTS-nya tapi nggak sempat absen kemarin. Apa tuh? Yang UTS-nya Pak. Kenapa? UTS-nya dikerjakan apa enggak? Kerjakan Pak, tapi nggak sempat absen di ruangannya Bapak kemarin. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan kalian mengerjakan, kan sudah tercatat absen hari itu gitu aja. Ya, baik, aman. Terima kasih. Lainnya? Ada yang ditanyakan tadi penjelasan dari Ibu Ratna misalnya yang terkait perencanaan terminal atau yang load factor ataupun yang lainnya sampai yang terakhir tadi. Atau misalnya ada kasus yang seperti kayak di Malang itu ya Bu Ratna, apa kasus terminal Hamid Rusdi ya? Oh ya, nggak jalan. Nggak jalan itu gimana? Nah itu mungkin dibuat
kalau dibuat proposal sudah banyak ya bimbingan saya. Kalau Hamid Rusdi yang lainnya mungkin. Mm-mm. Nah, itu boleh sekali. Iya, Oh, nggak apa-apa. daerahnya. Agustino tadi mungkin terminalnya kok nggak jalan tuh, kenapa ini? Nah, itu bisa juga ya. Iya, itu dari Kota Baru tuh di Malaka itu. Tahun berapa ya pemekaran? Baru berarti Bu ya. 2013 ya, 2014 ya? Nggak tahu. Agustinho, tahun berapa di situ jadi Malaka? Lupa saya. Gak ada suara ya, Bu? Iya, suaramu nggak ada. Ada. Aduh. Tahun berapa Belum. jadi? Error. Antara tahun 2014 dan 2015, Bu. Oh, betul berarti. Ya, saya lagi ada kerjaan Pelabuhan Timor tuh 2013, 14, tapi oh iya, ya 14, benar. Masih belum apa ya, masih ini pembukaan Kan lahan. apa sih mungkin masih jadi kayak kota batu tuh loh, masih awal-awal banget gitu. Kalau Nggak sekarang pernah main sudah ke berdiri itu sendiri ya. ya? Udah. Berbatasan sama Timor Leste langsung itu, ya. Deket ya. Iya, langsung berbatasan. Harus pakai paspor tapi ya. Ke sana. Teman-teman kita dari Timor Leste juga ada ya, Agustino ya? Ada kayaknya. Ada kah? Ada. Ada, tapi kalau untuk perkuliahan kelas ini kurang tahu ya, Pak. Ada kayaknya kalau kelas kita. Iya. Soalnya kemarin Bu Ratna ada kasus itu banyak polisi ya, atau dari kepolisian yang datang ke Unitri karena ternyata teman-teman itu belum memperpanjang paspor apa gitu, suruh pulang. Loh iya toh? Aduh. Iya, itu suruh pulang kemudian nah teman-teman itu pulang nggak balik ya, skripsinya nggak selesai kayak gitu-gitulah Oh, kasus-kasus. sayang. Heeh. Biasanya Ada kalau yang telat belum. sampai kayak gitu didenda, Pak. Iya, lah ya Oh. itu kayak kemarin Iya. kayak gitu sepertinya. Jadi banyak kok ada rame-rame apa gitu tahun-tahun lalu lah. Overstay ya paspornya. Bisanya. Ya, bisa, Bu. Bisa Bisa belajar. belajar. Mm-mm. Iya, berarti kapan ini kita ketemu Selasa ya? Selasa. Selasa kayak biasa Agustino bisa ya, yang lainnya juga ya datanglah. Ayo. Ditanyakan lah ya nggak ngerti, nggak apa-apa. Santai kayak ya udah ngobrol aja kayak tadi nggak ngerti yang apanya. Iya. Sampai Minimal jam berapa? ngomong lah. Sampai jam berapa nih, Oh Pak? iya, Oke. ini sampai tengah malam ini Bu Ratna. Oh. Sama Bu siapa nih tadi? Operator. Katanya Bu Operator sampai jam 4 lebih, ini jam berapa kira-kira? Iya, Masih. sudah cukup sih, Bu, sebenarnya. Oh. Oh, Iya, mau lanjut iya. sampai malam ini, Bu. Sampai malam. Ya, kasihan yang mau malam mingguan, Mbak. Oh iya. Boleh, Bu, kalau mau diakhiri sekarang. Oke. Nggak Ya. apa-apa. Oke. Monggo, Oke, Pak. kita Tapi akhiri teman-teman ya. on-cam dulu ya buat dokumentasi. Oh iya, di-on-kan dulu ya. On dulu ya, on. Halo, on. Hilang semua kayaknya, Pak. Apa bareng diklat ya? Diklatnya teknik sipil kan belum ya? On dulu ya. Ada kurang Bu Operator. Nama personil enggak? Aurelius naik berapa nih? Angkat tangan. Iya, nggak tahu. Oh, nggak jadi. Aurelius, Tarsius, dihidupkan ya kameranya. Yuk, Mas Galang, Mas Indra. Yuk, cepat yuk. Ignatius, Tarsisius, Aurelius.
Ignatius yang us-us itu di depan semua. Iya, Nggak pas ya. ayo Mas Ya Nixon. habis ini ya habis ini Iya, Bu. jalan-jalan ya. Yuk cepet. Yuk biar dapat jalan-jalan nih. Iya nih, belum mandi juga nih. Ada nih. Bentar. Oke, sebentar ya Pak. Saya sebentar. 1, 2. Tunggu minimal 10 soalnya ya. Iya. Kurang nih. Udah 10 kok. Iya, maksudnya on cam. Oh, on cam-nya. Ya, yang lain nih. Yang mana nih? Ayo. Mas Indra, Mas Nixon. Iya, Bu. Buka Hidupkan dong ya. ininya, kameranya. Mau di Ini ini. mau dokumentasi ya. Mas Indra, Mas Galang, Agustinus sudah belum? Udah, itu dia kelihatan. Gimana, Bu? Nggak apa-apa kok walaupun lagi di jalan. Ya, itu di kampus itu ya. Ada di tempat penelitian, Pak, makanya agak bising. Oh iya, nggak Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. apa-apa. Yang penting kelihatan dulu ya. Ini dulu aja ya Pak. Saya ambil dokumentasi dulu. Iya, iya. Bentar ya. Itu Mas Indra. Ya. Iya. 1, 2, 3. Iya, sudah Pak, Bu. Ya. Boleh diakhiri. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada Sabtu siang menjelang sore. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Ini untuk hari Sabtu masih ditanyakan operator. Ya, Bu, boleh. Iya, nanti saya Bukan infokan lagi kuliah. ya Pak. Boleh atau Insya tidaknya. Allah boleh kalau online. Semoga boleh kalau siang. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman dan yang lainnya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Operatornya, Bu Operator.